Tema khotbah kita pada malam hari ini ya, menghargai waktu. Amin. Ya. Sekali lagi saudara, tema khotbah menghargai waktu. Saudara, firman Tuhan katakan begini. Ajarlah kami Tuhan supaya kami boleh menghargai waktu-waktu sedemikian, supaya kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Amin. Saudara, kenapa kita harus menghargai waktu? Karena waktu ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, waktu ini kita mau pakai atau tidak, waktu ini pasti akan habis. Iya kan? Sekarang saya tanya, dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Ya kan? Nah saudara, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 24 jam. Ya. Apakah kita sudah menghargai setiap waktu jam yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita? Ya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ada seorang anak muda. Semasa hidupnya saudara, dia hidup bermalas-malasan. Sampai dia umur 20 tahun dia belum punya apa-apa. Akhirnya dia waktu ini berjalan terus sehingga genaplah dia sampai ke 50 tahun ya. Nah saudara, setelah dia sudah umur 5 tahun baru dia menyesal. Dia katakan begini, 50 tahun dia katakan begini, seandainya dulu waktu aku masih kuat, aku mempergunakan waktuku yang ada, mungkin hidupku gak sesusah ini ya. Mungkin hidupku bisa berbahagia, aku menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu dia masih muda, dia menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan buat dia ya. Sehingga saudara, ketika dia masuk umur 50 tahun, dia hidup susah, tidak punya apa-apa, melarat, sedangkan makan aja susah. Karena apa? Dia menyia-nyiakan waktu ya, yang Tuhan berikan itu saudara, dia menyia-nyiakan dengan percuma ya. Itulah saudara ya. Firman Tuhan katakan begini saudara ya, ajarlah kami Tuhan supaya kami tahu menghitung setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Saudara, seorang ibu satu ketika dia berjumpa dengan seorang pendeta. Nah, ibu ini mengalami penyakit kanker payudara sudah stadium terakhir. Pada waktu dia masih sehat, dia mempergunakan waktu yang ada dengan sia-sia ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setelah saudara dia mulai sakit-sakitan, dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia katakan begini, Ibu pendeta tolong saya ya. Tolong doakan saya Bu. Kalau misalkan saya sembuh Bu, saya berjanji saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nah, semasa dia masih sehat, dia mempergunakan waktu itu dengan sia-sia. Setelah dia sudah sakit-sakitan baru dia katakan, tolong saya Bu ya. Tetapi waktunya sudah terlambat, sampai ibu itu meninggal ya, karena sudah stadium 4. Nah saudara, kenapa saudara? Ibu ini katakan begini, kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Tuhan tahu kemampuan ibu ini sampai di mana. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Contoh lah. Ada seorang pendeta, dia mendapatkan satu penglihatan seorang hamba Tuhan, dia naik tangga. Sebenarnya hamba Tuhan ini, Tuhan masih kasih kesempatan dia injak di tangga yang ke-6. Tapi ternyata tangga ke-5 dia jatuh. Nah, jadi Tuhan katakan begini, lebih baik sebelum dia jatuh di tangga ke-5, tangga ke-4 aku sudah ambil nyawanya.
Daripada aku izinkan dia naik ke tangga 6, tangga 5 dia jatuh dan tidak kembali kepadaku, tangga 4 aku sudah ambil. Karena Tuhan yang lebih tahu kemampuan hidup kita. Amin. Jadi Tuhan tahu ibu ini ya, kalau aku kasih kesempatan lagi dia untuk hidup di dunia ini, dia pasti tidak akan pernah menghargai setiap waktu yang aku berikan buat dia. Karena Tuhan yang lebih kenal hidup manusia. Amin. Untuk itu saudara, mari ya, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan masih berikan kita waktu untuk hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini saudara, berarti Tuhan masih memakai hidup kita ya, supaya kita mempergunakan setiap waktu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita pakai semua waktu yang masih sisa ini, kita pergunakan semua untuk Tuhan saja. Haleluya. Karena Tuhan yang katakan ya, ajar kami Tuhan supaya kami menghitung setiap waktu-waktu yang masih sisa ini, supaya kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Amin. Ya saudara, kenapa saya katakan kita harus menghargai waktu? Anggaplah besok kita sudah mau mati. Iya kan? Ya. Jadi kita bisa menghargai waktu kita ya, seakan-akan saudara besok kita itu sudah mau dijemput oleh Tuhan. Saudara, saya rasa kalau kita sudah tahu waktu kita bahwa besok mau dijemput, pasti kita akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Iya kan? Jangan kita berpikir begini, masih lama, saya kan masih sehat-sehat. Jangan ya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan jemput hidup kita. Yang pasti ya, kapanpun Tuhan akan jemput hidup saudara dan saya, kita sudah siap. Karena apa? Karena kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita pergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk itu mari saudara ya, saya senang, saya bangga jemaat-jemaat di sini ya. Waktu minggu kemarin puji Tuhan mereka beribadah. Tapi kemarin karena hujan katanya, Ibu Pendeta saya memaklumi karena di sini memang situasinya seperti ini. Kemarin orang Tapak satupun gak ada yang hadir karena apa? Banjir ya, satupun gak ada yang tembus. Terpaksa kami beribadah di gereja. Puji Tuhan, seberapapun saya bilang kita yang hadir, yang pasti kita harus semangat mengikuti Tuhan. Amin. Untuk itu mari saudara, hargailah setiap waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita, biar kita pergunakan supaya kita menghargai. Karena firman Tuhan katakan saudara, umur manusia 70, lebih daripada 70, 80 itu pun penderitaan dan kesengsaraan. Haleluya. Untuk itu mari saudara, karena umur waktu kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil pulang kita. Yang pasti saat inilah kita harus siap sedia. Ya, kita harus siap sedia supaya ketika Tuhan jemput, benar-benar Tuhan memberikan tempat yang terbaik buat kita. Itulah surga yang kekal. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.